Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Zain Maulana. Saya dari NIM 2105366151209. Saya berasal dari Prodi S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi PAI pada bab 7 yang hal ini dibuat untuk kegiatan UTS sebagai penugasan UTS. Jadi langsung saja, yang kita bahas kali ini adalah dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Jadi ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Jadi ilmu itu apa sih? Menurut bahasa ilmu ialah pengetahuan. Pengetahuan itu ada dua macam. Yang pertama knowledge, yaitu pengetahuan umum tentang hal-hal yang biasa kita sehari-hari. Semua orang itu punya knowledge, itu umum, ilmu-ilmu yang sudah umum, yang semua orang bisa. Yang kedua adalah pengetahuan yang ilmiah, yang lazim disebut ilmu pengetahuan, atau singkatnya ilmu saja. Ya, kalau ini ilmu-ilmu spesifik yang dipelajari oleh beberapa orang, namun orang lain tidak mempelajarinya. Menurut istilah, ilmu itu adalah pengetahuan yang memiliki label ilmiah, atau pengetahuan yang dirumuskan dan disajikan, dikaji kembangkan dengan metode ilmiah secara istilah. Lalu apakah penting ilmu itu dalam Islam? Bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada manusia untuk berpikir, sebab berpikir merupakan awal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Ilmu itu adalah manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Misalkan kita dengan binatang kambing misalnya, kita sebenarnya sama, kita itu dengan kambing, cuma yang bedakan apa? Kalau kita itu diberikan oleh Allah berupa akal untuk berpikir, sehingga kita bisa mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Sedangkan kambing itu tidak diberikan akal, hanya saja diberikan hawa nafsu saja, sehingga mereka tidak bisa membedakan apa yang benar, apa yang tidak. Misalkan sedangkan hubungannya ilmu, iman, dan amal itu apa sih? Jadi rasi ilmu, iman, dan amal Garnadi Prawirosudiryo dalam bukunya Integrasi Ilmu dan Iman pada tahun 1975 mengatakan bahwa di Inggris dan kebanyakan negara barat, segala aktivitas keagamaan dan kesenian mencerminkan peradaban sains. Dalam peradaban sains, manusia lebih mempercayakan dirinya pada sains dan teknologi. Manusia meyakini bahwa sains dapat memecahkan segala persoalan kehidupan manusia. Apakah benar demikian? Jadi gini, kehidupan manusia yang hanya mengutamakan materi dan tergantung pada intelektualitasnya, sesungguhnya itu hampa tanpa makna. Ibarat gimana ya? Kalau kita hanya mengejar ilmu dunia saja, tidak memperhatikan ilmu, maka kita itu mungkin bahagia di dunia, tetapi kita sebagai orang muslim yang percaya bahwa setelah mati ada kehidupan akhirat, itu tidak akan merasa bahagia karena tidak memiliki ilmu agama. Tidak usah jauh-jauh, sekarang saja di dunia ini kita apabila hanya mengejar dunia saja atau ilmu dunia saja, tidak mempelajari ilmu akhirat atau ilmu agama, maka dalam kehidupan itu kurang tenang hidupnya, atau biasa tidak mengalami kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Dalam ajaran Islam, ilmu iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian, dalam ajaran Islam tidak dikenal pertentangan antara iman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan amal saleh. Jadi menurut Islam itu yang benar itu iman, ilmu, dan amal itu ketiganya saling berketerkaitan, karena kalau misalkan iman saja tidak cukup, Islam saja tidak cukup, ilmu saja tidak cukup. Itu
ketiga-tiganya itu adalah penting. Sekarang kedudukan dan tanggung jawab seorang ilmuwan. Yang pertama, keutamaan yang ilmuwan di sini adalah orang-orang yang berilmu. Keutamaan orang-orang berilmu. Jadi dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang apabila ia berilmu. Orang yang berilmu saja diangkat derajatnya. Masa kita tidak semangat untuk mencari ilmunya? Jadi dijelaskan di sini orang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Dalam berbagai hadis, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan keutamaan orang-orang yang berilmu. Banyak sekali dalam hadis-hadis yang menerangkan hal tersebut. Selanjutnya, tanggung jawab seorang ilmuwan. Apa sih tanggung jawab seorang ilmuwan? Orang berilmu, baik ia disebut ilmuwan, ulama, atau saintis, ahli sains, adalah orang yang istimewa karena keahlian yang ia miliki. Karena orang yang berilmu adalah orang yang istimewa, maka ia memiliki tanggung jawab tertentu, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai warga masyarakat. Karena ada tuntutan moral dari seorang ilmuwan tersebut. Di antara tanggung jawab ilmuwan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan amanat Allah menjadi guru. Yang kedua, memelihara lingkungan alam semesta. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik pada sesama. Kemudian kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam. Mengenai ini masih selanjutnya. Jadi apa sih kebudayaan itu dan peradaban itu? Dalam bahasa Indonesia, kebudayaan berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Sedangkan peradaban merupakan serapan dari bahasa Arab al-adab. Ditinjau dari sumbernya, kebudayaan Islam adalah seluruh aktivitas manusia yang secara inspiratif bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kebudayaan Islam adalah perwujudan dari akhlak yang berasal dari Al-Quran. Faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan dan kemunduran. Ini yang dimaksud kemunduran Islam. Sebab-sebab kemajuan umat Islam. Yang pertama, masyarakat Arab pada saat itu mulai memiliki kebudayaan menulis. Dan menulis sebenarnya kita itu menjadi pandai. Kedua, penerjemahan filsafat dan logika Yunani itu mempengaruhi pola pikir ilmuwan Arab untuk berpikir secara sistematis. Karena kebanyakan ilmu itu berasal dari Yunani, ilmu umum yang dikembangkan oleh para ilmuwan muslim terdahulu. Selanjutnya, untuk sebab-sebab kemunduran umat Islam. Setelah mencapai puncak keemasan, peradaban Islam kemudian mengalami masa kemunduran, yang dimana itu yang terkenal adalah dinasti Abbasiyah yang diserang tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin oleh Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13, memastikan itu adalah keruntuhan peradaban umat Islam. Sekarang kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern. Jadi pada masa kejayaan Islam, masyarakat Arab Islam benar-benar menjadi rujukan bagi perkembangan keilmuan dunia. Pada saat itu, banyak sekali ilmuwan muslim yang menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan di banyak bidang, seperti matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, kedokteran, IPA, farmasi, geografi, pelayaran, bahasa sastra, dan banyak lagi. Sampai maju begitu, ada Jaudah 2007 mengklasifikasi ada 147 ilmuwan terkemuka dalam sejarah Islam. Di antara mereka adalah yang pertama Jabir bin Hayyan, Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, Al-Kindi, Ibnu Sina, kemudian Sabit bin Qurrah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kemajuan iptek sebagai tantangan umat Islam masa kini. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW juga berisi perintah mencari ilmu, artinya iqra, membaca. Kemudian merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Kebangkitan umat Islam bisa ditumbuh kembangkan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal. Yang pertama, aspek internal itu bisa dari dalam diri sendiri. Yang kedua adalah aspek eksternal, itu berasal dari pendidikan di luar.
Jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia. Di Indonesia sendiri, yang pertama ada kerajaan-kerajaan Islam, yang kedua itu ada wujud peradaban Islam di Indonesia, misalnya ada gamelan, pesantren, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk penyampaiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.